menyebabkan momen di titik B ya gaya vertikalnya dia. Gaya vertikal yang pertama api. Nah ini titik B nya api. Nah ini api, lihat tanda panahnya ke atas ya, menuju titik B. Nah kalau api menuju titik B, nah itu arahnya ke kanan ya. Jadi positif ya, ini untuk reaksi peletakan. Kalau dia ke kanan positif, kalau dia ke kiri, kalau secara jam positif berlawanan, ya, itu hanya untuk reaksi peletakan ya. Kemudian yang menyebabkan beban momen lagi kaki ini, untuk lebih mudahnya kita jadikan beban titiknya. Nah kaki ini adalah luas ya, 10 kali 3 ya. Ini 10 kali 3. Nah jaraknya yaitu Q ini adalah di tengah-tengahnya 3 ya. Kan 3 aja panjangnya, karena dia bebannya beban kotak. Itu di tengah-tengah dia, berarti 1,5 ke di tengah-tengahnya 3 ditambah sisanya ini 3 kan, itu jarak ke titik B nya berarti 1,5 ditambah 3 4,5. Kaki kali 3 kali 4,5 ya. Nah kemudian yang menyebabkan momen di titik B lagi adalah P1 ya. Nah ini untuk Q ini berlawanan arah. Nah ada yang gabung ya, dulu ya. Ini yang jadi Google Meet ya, tidak bisa gabung langsung ya. Nah saya masukkan dulu ya. Kok tidak kelihatan ya, kalau presentasi hilang dia ya. Nah, saya ulangi, saya nah ini dia ya, saya ulangi. Ini juga tasnya. Nah yang langkah yang pertama itu adalah menghitung reaksi peletakan. Nah untuk menghitung reaksi kita gunakan 3 persamaan setimbangan. Sigma momen sama dengan 0. Jadi jumlah momen ya, sigma itu jumlah momen sama dengan 0. Kemudian sigma V jumlah gaya vertikal sama dengan 0, dan sigma H jumlah gaya horizontal sama dengan 0. Yang pertama kita gunakan sigma momen. Sigma momen pada suatu titik, yaitu titik B atau titik A ya. Kita gunakan titik B dulu. Nah ini titik B nya di sini. Berarti sigma momen di titik B semuanya menuju momen ya. Momen itu adalah gaya kali jarak yang tidak lurus ya. Gaya mana dia yang menyebabkan momen? Yang pertama api. Nah ini tanda panahnya ke atas menuju titik B. Nah kan menuju ke sini dia. Nah dia. Jadi P kali jaraknya ini. Nah positif karena searah jam ya. Kemudian Q. Nah Q ini karena ini beban rata, lebih mudah kita jadikan beban titik ya. Dimana Q ini adalah luas 10 kali 3, Q kali 3. Kemudian posisinya di tengah-tengah 3, 1,5 ya. Maka jaraknya ke titik B, yaitu ini sisanya 1,5, ini 3. Berarti 1,5 tambah 3, 4,5 jaraknya. Nah arahnya berlawanan dengan jarum jam, berarti negatif ya. Ini negatif ini. Kemudian yang menyebabkan momen lagi apa? P1 ini ya. Nah P1 ini juga ke bawah tanda panahnya. Nah ini menuju titik B, berarti jaraknya 3, berlawanan dengan jarum jam, berarti negatif ya. Min P1 kali 3. Yang menyebabkan momen di titik B apa lagi? P2 ini. Jadi AH, PH dan LBV ini tidak menyebabkan momen di titik B ya, karena tidak punya jarak yang punya jarak P2 ini. Nah P2 ini tandanya ke bawah juga, tapi dia menuju titik B ya. Ini kan searah dia ya. Dia tanda panah P2 ini ke bawah menuju titik B kan searah, berarti positif ya. Positif P2 kali 2, maka sama
V adalah kita masukkan 10 kali 3 kali 2,5 ini loncat, kemudian ditambah 40 kali 3 dikurangi P2 10 kali 2 dibagi, nah jadi hasilnya 39,167 kilonewton. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada? Ada yang bertanya? Ada? Nah, kita lanjutkan dengan sigma MA ya. Sigma MA sama dengan 0. Jadi tadi sudah sigma MB ya. Sebaiknya Anda menggunakan sigma momen itu di 2 titik ya. Sigma MA dan sigma MB, sehingga nanti bisa dicek gaya vertikalnya, sigma V-nya. Nah, kalau sudah betul sigma V-nya sama dengan 0, berarti betul ada reaksi pertanya ya. Kalau langsung Anda menggunakan sigma V, takutnya nanti salah ini LBP ya. Nah, kita gunakan sigma MA. Nah, ini titik A ini situ ya. Jadi semuanya menuju A, sigma momen di A sama dengan 0. Karena ini persamaannya banyak, takutnya salah itu ya. Makanya gunakan 2 sigma MB dan sigma MA. Sigma MA sama dengan 0, jumlah momen di titik A. Apa dia menyebabkan momen titik A? Yaitu gaya kali jarak. AP dan AH ini sudah pasti tidak menyebabkan momen ya, karena dia jaraknya 0. Yang pertama BV. Nah, ini BV dia tanda panahnya ke atas menuju titik A, berarti kan berlawanan jam-jam. Negatif ya, kali jaraknya 6, jarak tegak lurusnya. Kemudian yang menyebabkan momen lagi apa? P2 ini, lihat tanda panahnya ke bawah menuju titik A. Nah, berlawanan ya, berlawanan dengan jam-jam, berarti min. Di searah ini yang tadi berlawanan ya, ini searah jam-jam, berarti positif ya. Ya, saya ulangi ya. Yang menyebabkan momen titik A yang pertama BP. Nah, ini arahnya berlawanan jam-jam, makanya dia negatif ya, tapi jaraknya. Nah, kemudian yang menyebabkan momen di titik A apalagi P2. Ini lihat tanda panahnya ke bawah menuju A. Nah, ini searah jam-jam ya, berarti positif ya, kali jaraknya 6 ditambah 2. Kemudian yang menyebabkan titik A seperti P1 ini. Ini tanda panahnya ke bawah menuju titik A, berarti dia searah positif ya. Kali jaraknya 3. Kemudian yang menyebabkan momen lagi adalah Q ini. Q ini di tengah-tengah ya. Berarti ini arahnya, ini jaraknya 1,5, dan ini arahnya searah jam-jam, berarti positif. Maka ketemu BV adalah 40,833 kilonewton. Ada yang ditanyakan untuk sigma MA dan sigma MB nya? Ya, Pak. Untuk di titik Q itu kan ini pas berada di tengah-tengah. Gunakan persamaan keseimbangan yang ketiga, sigma A ya. Jadi sigma momen sama dengan 0, sigma P sama dengan 0, dan sigma A sama dengan 0. Nah, karena di sini ada gaya horizontal 20 kilonewton, maka di titik A ini sendiri pasti ada gaya horizontal ya. Nah, sigma H sama dengan 0, AH, nah ini yang ke kanan ya, AH min PH ya, sama dengan 0. Berarti AH ini adalah 20. Mau bikin zoom. Nah, ini ada yang mau zoom lagi nih. Nah, udah. Ada yang belum masuk nih. Nah, saya ulangi ya, silakan masuk dulu. Nah, ini. Ada yang ditanyakan sampai sigma H sama dengan 0, sigma V jumlah gaya vertikal sama dengan kita menghitung bidang MBN langkah yang kedua. Nah, ini harus kita potong-potong dia ke body ya. Di body atau potong-potong. Yang pertama potongan satu-satu. Nah, ini beban rata ini kita potong sejauh 0 sampai 3. Nah, ini potongan satu-satunya. Nah,
ini kita buat gambarnya, kita tinjau sebelah kiri ya. Nah ini ada beban Q, ada AP, ya, ada AH di sana. Karena ini kalau menggambar potongan lihat bagian kiri kan ini aja yang ada. Kemudian ada beban Q. Selain ada beban-beban luar, ada juga gaya-gaya dalam. Yang pertama NX selalu menjauh ya. Ini selalu menjauh NX. Ada DX. Nah ini aja yang berlawanan tinjau kiri dan tinjau kanan. Kalau dia tinjau kiri ke bawah positifnya, ini perjanjian tanda yang positif ya. Kemudian ada momen yang selalu mendekat ya. Ini selalu mendekat ke yang ditinjau. Ya. Itu potongan satu-satu. Kemudian potongan dua-dua di sini. Antara C dan B ya. Yang pertama antara A dan C 0 sampai 3. Yang kedua C sampai B. Nah ini C sampai B ini potongannya. Berarti gaya P1 dan PH ini ikut ya. Ya, ada gaya AP, ya, ada AH, ada Q, ada PH atau P1 dulu, ada PH. Nah ini gaya-gaya luarnya. Gaya-gaya dalamnya sama, ada NX selalu menjauh karena kita tinjau kiri ya. Ada BX yang ke bawah dan ada MX. Nah, ini potongan dua-dua. Nah kemudian yang B sampai B ASEAN itu potongan 3-3. Nah ini potongan 3-3. Ada P2 karena ini tinjau kanan ya. Sebenarnya kita meninjau potongan pada beban yang paling sedikit. Kalau ini ada tinjau kiri banyak sekali beban ya. Ada AH, ada AP, ada BP, ada PH, P1 nanti susah dihitungnya. Sebaiknya tinjau kanan ini, karena ini bebannya kan lebih sedikit ya. Ada P2, ada dia dalam, kan hanya P2 aja dia luarnya. Ada NX selalu menjauh. Nah ini cuma DX-nya ini yang ke atas ya, karena tinjau kanan ya. Dan ada NX yang mendekat. Ada yang ditanyakan sampai nomor potongan ini? Ada? Ada yang ditanyakan? Silakan. Siap pelan-pelan aja biar tidak lewat. Karena memang agak susah itu ya. Silakan bertanya, jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya sesat hutan nanti. Ya. Di sini tidak ada hutan, di mana nggak sesat. Sesat di dunia maya. Ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Anda kan sudah bikin tugas. Nah, kan tahu gimana masalahnya. Ada yang ditanyakan? Kalau untuk B-aksen itu pasti terbalik sini ya Pak. Ah? Untuk yang B-aksen itu. B-aksen, BB aksen. Ya. Nah, potongan 3-3. Ya. Potongan Dari awal yang sebenarnya plus jadi minus gimana tuh Pak? Padahal searah dengan arah jarum jam. Yang ini beda perjanjian tanda dalam menghitung gaya dalam dengan reaksi peletakannya beda ya. Beda dengan ini. Ya. Kalau ini pada reaksi peletakan dia searah jarum jam, ini positif, ini positif nih karena arahnya kan sama dengan arah jarum jam kan ke kanan arahnya. Ini positif, P2, P1 dan Q ini positif. B4 gaya kali jarak tidak lurus ya. Yang namanya gaya lintang D atau L atau V ya, itu adalah gaya yang tidak lurus sungguh batang. Yang namanya gaya normal adalah gaya yang sejajar sungguh batang. Itu sudah intinya saya kasih situ ya. Nah ini potongan satu-satu ya, saya gambarkan lagi. Nah ini ada ya, ini sejauh X ya. Atas X-nya nanti dari A sampai apa namanya C tadi ya, A sampai C 0 sampai 3. Nah, yang pertama momen. Nah yang positif dulu. Yang positif itu apa? Kan ini perjanjian tandanya MX. Nah ini selalu positif ini ya.
ini positif MX, sigma momen di X, nah X nya di sini sama dengan 0. Apa dia menyebabkan momen di X? Yang pertama kan MX ini yang positif dia dalam ini. Kemudian min AV, nah AV ini ke atas menuju X, nah berarti dia kan melawan MX ini, berlawanan dengan MX, berarti dia min dia AV kali jaraknya X ya. Kemudian yang menyebabkan momen lagi apa? Q X ini yaitu Q kali X, 10 kali X ya. Nah ini jaraknya adalah setengah X, nah arahnya menuju X itu, nah dia kena panahnya ini. Nah ini adalah searah dengan MX, makanya dia positif ya. Jadi min RAV kali X plus IX kali setengah X, jaraknya ini setengah X di tengah-tengahnya ya. Maka MX adalah ini loncat sama dengan ya AV itu adalah 39,1 kali X ya, dikurangi karena ini loncat sama dengan Q itu 10 kali X kali setengah X pangkat ya. Maka F itu adalah 39,1 X dikurangi 5 ya, 10 kali setengah 5 X pangkat 2. Nah batasnya dari A sampai C 0 sampai 3 ya. Nah ini karena ini persamaan pangkat 2, tidak bisa kita ujung-ujungnya aja ya, harus semuanya dihitung ini dari 0 sampai 3 ya. Untuk X sama dengan 0 kita masukkan 39 kali 0 dikurangi 5 kali 0 pangkat 2 hasilnya 0. Untuk X sama dengan 1 hasilnya 34. Untuk X sama dengan 2 hasilnya 58. Dan untuk X sama dengan 3 hasilnya 72. Ada yang ditanyakan momen ini? Ada? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk perpindahan ruasnya itu dari ke kiri ke kanan, setengahnya itu enggak ikut berubah jadi min Pak? Ini kan sudah semua, jadi ini X setengah X plus kan tuh Ya. ini kan min artinya semua ada di min 10X min setengah X kan tuh. Oh iya Pak. Ya ya. Ini loncat sama dengan semua kan min dia ya. Ya baik Pak. Udah, ada yang lagi ditanyakan? Silakan, jangan malu bertanya. Kalau Anda malu bertanya, berarti Anda akan mengerti ya. Itu tak bisa. Ya. Sama dengan 2 itu kan yang MX 39,167 X-nya itu diganti dengan apa 2 Pak ya? Nah ini, ya ini 2 nih. Setiap X ini diganti dengan angka 2, 39,167 kali 2 dikurangi 5 kali 2 pangkat 2 ya, hasilnya 58. Untuk X sama dengan 0, nah yang pastikan 0 nih 39,167 kali 0 kan 0 dikurangi 5 kali 0 pangkat 2 0 kurang 0 ya. Bisa MDN momen gaya lintang gaya normal ini penting ya. MDN nih kalau teknik sipil tidak bisa, MDN tidak bisa teknik sipil ya, karena nanti kerja beton, baja, kayu semua itu pakai ini ya. Nah gaya lintang sigma V sama dengan 0 gaya lintang di X jumlah gaya-gaya vertikal itu maksudnya sigma V itu ya. Apa dia yang positif? Nah, gaya-gaya vertikalnya, nah ini DX, nah ini yang positif kan, perjanjian tandanya kan ini yang positif DX atau RX ini dia dikurangi AV ini ke atas berlawanan dengan DX ini ya, berarti negatif ya. Kemudian QX, nah QX ini kan ke bawah dia, nah searah dengan DX berarti positif sama dengan 0 ya. Nah RX ini loncat sama dengan dari min menjadi plus AV 39,167 dikurangi QX, Q nya kan 10 berarti min 10E. Nah ini adalah persamaan pangkat 1 ya, bukan pangkat 2, ini bukan pangkat 2 nih. Maka cukup ujung-ujungnya aja, bukan 0, 1, 2, 3 enggak ya, cukup 0 dan 3 aja. Untuk X sama dengan 0 hasilnya 39 ya, 0,17. Untuk X sama dengan
berarti 39,167 dikurangi 10 kali 3, 39 dikurangi 30 berarti 9,167. Itu dia rintangnya. Kemudian yang ketiga dia normal. Ya, dia normalnya sigma H. Nah, yang sigma H di X sama dengan 0 ya. Nah, apa dia yang menyebabkan dia horizontal? Yang pertama yang positif adalah ini, NX ini ya. Dia dalam itu ini ya, NX. Nah, ada AH di sini. AH ini kan juga ke kanan dia, berarti kan positif ini. NX plus AH sama dengan 0. Berarti NX-nya min 20 kN ya. Berarti ditekan. Kalau dia normal itu kalau min itu tekan artinya ya. Kalau plus tarik nanti. Hanya dia normal yang ada tekan dan tariknya ya. Kalau dia lintang dan momen tidak ada tekan dan tarik ya. Nah, ada yang ditanyakan ke potongan satu-satu. Momen dia lintang dan dia normalnya. Tidak Pak. Ya banyak ya. Tidak masalah ya, yang penting ada konsisten saja. Yang pertama ini potongan 22 ada beban api. Nah ini sejauh X ya. Ini ada momen yang positif yang mana? MX ini. Yang pertama yang positif MX min api. Nah, api kali X ya. Api kali X. Kalau kita ngambil X-nya dari ujung ini, ya, api kali X ya. Kalau kita ngambil dari X-nya dari sini ke sini nanti 3 plus X gitu ya. Karena kita ngambil X-nya dari ujung ini, api kali X ini ya. Ini X-nya. Api kali X. Nah ini kan arahnya berlawanan dengan momen positif ini. Berarti min dia. Min api kali X plus Q. Nah Q ini kan di tengah-tengahnya 3 nih. Q. Nah ini jaraknya adalah ini kan 3 bentangnya, berarti ini 1,5, ini 1,5 itu berarti X min 1,5 jaraknya kan I-nya dia kali X min 1,5. Nah ini arahnya sama dengan MX yang positif, berarti positif dia ya. Kemudian yang menyebabkan momen lagi apa? P, ini kan ada P di sini P1. Nah ini kan posisinya di 3 nih, berarti 3 X min 3 karena X-nya kita ambil dari sini ya. X min 3 sama dengan 0 ya. Maka MX itu adalah apa ini loncat sama dengan semua 39,1 X dikurangi Q ini kan 10 kali 3. 10 kali 3 kali X min 1,5 P1 ini adalah 40 dikalikan X min 3. Maka persamaannya adalah MX nya 30,833 X ditambah 165 ya. Nah batasnya karena Anda mengambil X-nya dari sini berarti batasnya 3 sampai 6 jadinya ya. Ini nah ini kan 6 panjangnya. Tadi potongan di sini kan udah 0 sampai 3 ya. Potongan satu-satu yang tadi ini kan sudah 0 sampai 3 nih. Atau potongan satu-satu ini udah 0 sampai 3. Nah kemudian karena kita ngambilnya X-nya dari sini ya, berarti kita kan udah jalan 3 nih, berarti nanti batas CP itu lah 3 sampai 6. Nah ini 3 sampai 6 ini batasnya ya. Ini adalah persamaan pangkat 1 ya. Ini persamaan pangkat 1 ya, X nya pangkat 1 cukup ujung-ujungnya. Untuk X sama dengan 3, MX nya 72,5, untuk X sama dengan 6, MX nya min 19,998. Itu momennya. Kita lanjutkan ke gaya lintang ya. Sebentar Pak, izin bertanya. Ya silakan. Itu hasil dari min 30,833 plus 165 itu gimana penjabarannya Pak? Ini tinggal di 39,167 X kan itu dikurangi 30 X bisa dikurangi 40 X berarti ya. Kan masih 30 ya. 70 dikurangi 39,1 kan 30,8 ya. Nah ini min 45 min kali min positif
plus 45 ditambah plus 120 plus 165 gitu. Matematikanya tak mual sekali ini. Siapa yang ajar matematika? Bisa? Bisa? Halo? Bisa ya? Ya bisa Pak, sambil jalan saja. Nanti di rumah dia untuk menambah gini ya. Orang sudah zamannya apa sekarang? Sudah zamannya dual core atau bahkan sudah Spectra ya. Laptopnya udah laptop Spectra itu, bukan masih 256 ya. Udah harus diangkat ininya dikit apa gate-nya itu ya. Ya nanti di rumah untuk menambah ini sebetulnya kita punya gini atau punya memori itulah seluas alam semesta sebetulnya ya. Bukan hanya 1 GB atau 1 tera enggak ya. Yang Manusia 50 terabyte Pak. Nah, sebetulnya kita 200.000 terabyte bisa suka Indonesia. Sebetulnya kita punya itu adalah alam semesta ya. Di otak kita itu ada alam semesta itu sebetulnya. Nah, bagaimana caranya memanfaatkan itu ya harus dilatih ya. Kalau dilatih itu ya nanti di rumah 1 kali 1, 1 kali 2 itu nanti kenyut mengembangkan ya gini ya apa namanya bintang. Jadi api kali I ini berlawanan min, kemudian Q kali 1,5 min X min 1,5 ini searah plus P1 ini adalah X min 3 itu positif juga ya karena dia searah dengan X. Kita lanjutkan dengan gaya lintang. Yang menyebabkan gaya lintang yang pertama ini di X ini gaya dalam ya atau Lx ini positif karena ini perjanjian tandanya potongan ini yang keluar positif. Kemudian yang menyebabkan gaya lintang api, nah ini ke atas berlawanan dengan dx min dia ya. Kemudian Q ini sama dengan dx ke bawah positif. Kemudian P1 sama ke bawah positif. Jadi ini loncat sama dengan semuanya. Lx sama dengan ini api 39,167 dikurangi Q 10 kali 3 dikurangi P, jadi 39,167 dikurangi 70 ya, berarti min 30,8 Nah ini konstan ini karena tidak mengandung X ya, jadi ini persamaan konstan garis lurus ya, tidak mengandung X ini. Nah itu gaya lintangnya. Kemudian gaya normalnya sigma H sama dengan 0. Yang pertama yang positif NX. Nah ini NX ya. NX ke kanan positif ditambah AH. Ini ke kanan juga positif. Kemudian dikurangi PH ya. Ini PH negatif ya karena berlawanan dengan NX. Berarti NX adalah min AH loncat sama dengan ya ditambah PH. Berarti 0. NX nya 0 dia. Ada yang ditanyakan potongan 22? Ada potongan 33 di setiap reaksian. Jadi ada gambarnya nanti dari kanannya dari 0 sampai 2 panjang ini 2 ya. Nah ini ada beban P. Nah ini sejauh X. Ini ada beban P ya. Yang pertama momen. Apa dia yang menyebabkan momen? Mx ini yang positif. Mx min 4 plus ini. Nah ini coba lihat P nya nih. P2 ini menuju X, berarti dia positif ya searah dengan Mx ya. Berarti ini plus Mx plus P2 kali X sama dengan 0. Maka Mx nya adalah sama dengan min 10 X ya. Jadi batasnya dari B aksen sampai B ya. Di sini 0 nya di 2 nya. Karena tinjau kanan ini ya. Untuk X sama dengan 0, hasilnya 0, masukkan 0. Min 10 kali 0, X sama dengan 2, min 10 kali 2, min 20 kN. Itu momennya. Kemudian dia lintang.
Apa dia ada lintang dx ini. Nah ini yang ke atas yang positif ya, di potongan tinjau bagian kanan dx min afi min apa namanya min p2 ya sama dengan 0, maka dx nya adalah 10 km ya, konstan ini tidak mengandung x. Ada yang ditanyakan potongan 33? Ada yang ditanyakan? Ada? Halo? Ada yang ditanyakan potongan 33? Halo? Belum Pak, lanjut Pak. Belum. Kita lanjutkan ke menggambar MDE-nya. Nah ini langkah yang ketiga adalah menggambar MDE-nya. Nah bidang M-nya ini dari A sampai C. Ini dia gambarnya. Jadi untuk 0 sama dengan 0, untuk 1 sama dengan berapa ini? Kalau ini kita lihat ya, potongan 1 yang tadi itu. Nah ini dia. Untuk 0 sama dengan 0, untuk 1 sama dengan 34, untuk 2 sama dengan 58, dan untuk 3 sama dengan 72. Nah ini gambarnya. Untuk 0 sama dengan 0, untuk 1 sama dengan 34, untuk 2 sama dengan berapa tadi? 58, untuk 3 sama dengan 72. Nah kita lanjut ke potongan 22. Potongan 22 bidang momennya ini. Untuk 0 sama dengan I, untuk 3 sama dengan 72, untuk 6 sama dengan min 19. Nah ini bidang momennya. Untuk 3 kan di sini dia. 3 sama dengan 72, untuk 6 sama dengan min 20 atau min 19,998 tadi dia, min 20 ya. Ini yang potongan nih ya. Ini min 20 untuk X sama dengan 6 ya. Nah untuk potongan 33, untuk X sama dengan 0 hasilnya 0. Ini ya. Untuk X sama dengan 2 hasilnya min 20 juga ya. Nah min 20. Ada yang ditanyakan bidang momennya? Ada? Ada yang ditanyakan? Bidang momennya dulu? Ada? Tinggal digambar hasil hitungan tadi. Nah ingat bidang momen ini selalu nyambung ya, tidak boleh putus-putus sama kayak lintang ini, tidak boleh begini ya. Salah hitungan Anda ya. Nah untuk X sama dengan 3, tinjau kanan dengan tinjau kiri pasti sama ya. Sama ini, untuk X sama dengan ini 6 ini. Kalau Anda tinjau kiri kan 20 hasilnya. Potongan 33 harus 20 juga di sini ya. Tidak boleh di sini 20 nanti dari potongan 33 hasilnya 10, salah itu. Ya ini tidak boleh ya. Ini dia lintang putus-putus gini dia. Momen itu selalu nyambung garisnya. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada? Bidang momennya ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Sementara belum Pak. Nah, kita lanjutkan dengan gaya lintang. Gaya lintangnya potongan 1 ini dia ya. Untuk X sama dengan 0 kita 9, untuk X sama dengan 3 9. Nah, untuk X sama dengan 0 39, untuk X sama dengan 3 9 ya, positif ini. Kemudian potongan 22, untuk X sama dengan 3. Nah ini konstan ini ya, potongan 22 konstan dia 30 ya, min 30. Nah ini dia konstan garis lurus dan sah dia, itu data dia ya. Konstan ini namanya sama ya, konstan itu sama. Nah, kemudian potongan 33 ini konstan juga, konstan ya. Nah konstan 10 positif. Nah, dia sama. Ada yang ditanyakan? Nah untuk dia normal, yang ada dia normal ya, A sampai C dia potongan 1 aja. Nah ini dia normalnya kan min 20 tekan. Untuk potongan 22 dia normalnya 0. Untuk potongan 33 0 juga ya. Nah ini dia. Hanya ada A sampai C aja, min 20 tekan ini. Ini
isi tekan sebetulnya biar pasti dia tekan apa kali ya. Ada yang ditanyakan? Ada Pak Henry yang nanya di grup Pak, malu lewat Bapak langsung. Kok hilang ya? Izin bertanya, Silakan. Oh di grup. untuk momen max-nya itu gimana cara nyarinya Pak? Momen max. Nah ini sebetulnya momen maksimum di sini ya ini. Atau di sini bisa dilihat dmx per dx itu turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Nah ini coba kita cari momen maksimum di potongan satu-satu ya. Persamaannya 39,167x dikurangi 5x pangkat 2. Nah ini diturunkan ya. Jadi x pangkat n turunan pertamanya adalah n kali x pangkat n min 1 kan itu. Nah ini persamaannya 39,167x dikurangi 5 kali x pangkat 2. Maka turunan pertamanya ini adalah 39,167 kali 1 kan itu x ini kan pangkat 1 kali 1 kali x pangkat 1 min 1 atau x pangkat 0. X pangkat 0 kan 1. Berarti 39,167 kan itu aja kali 1 kan 39,167 ya. Nah kemudian 5x pangkat 2 ini diturunkan 5 kali 2 kali x pangkat 2 min 1 atau min 10. 5 kali 2 10 ya. X itu sama dengan 0. Maka hasilnya adalah min 10x sama dengan 39,167 ya. Maka x nya adalah 3,9167 kan itu bisa menemukan x nya. Nah x ketemu 3,9167 atau 3,9 ya. X nya 10x sama dengan 39 kan itu. Maka x adalah 3,9. Nah ini kita punya interval kan 2 sampai 3. Nah itu di maksimumnya ini kan berada di luar interval kita ya.